Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk belajar saja, namun juga dapat mengimplementasikan ilmunya ke dunia nyata. Sebagai bentuk dukungan fakultas terhadap potensi anak muda, khususnya di kalangan mahasiswa, FTBUB sejak dini mendidik mahasiswa untuk memiliki jiwa inovasi dan semangat berkompetisi, sehingga ketika lulus, mahasiswa menjadi lulusan unggul berprestasi. Yang pertama adalah mendidik mahasiswa untuk punya jiwa inovasi, sehingga ketika mereka nanti lulus, mereka sudah bisa membuat inovasi sendiri, kemudian sampai ke tahap hilirisasi. Kemudian yang kedua, untuk capaian prestasi fakultas, sebagaimana kita ketahui kemarin di Giraffe Award 17 Agustus 2022 kemarin, kita adalah yang nomor 1 untuk jumlah mahasiswa berprestasi baik nasional maupun internasional. Sehingga anak-anak nanti yang ada di sini, ketika mereka sudah sukses di membuat inovasi seperti ini, kita akan kirimkan mereka untuk kompetisi internasional, dan itu yang terus kita lakukan, lokal, regional, nasional, internasional. Nah, sehingga mereka akan punya semangat untuk berkompetisi, semangat untuk inovasi, kedepannya mereka akan menjadi lulusan yang unggul. Pemirsa, pengelolaan MRP memiliki peran penting dalam pembentukan karakter sivitas akademika termasuk mahasiswa di era digital saat ini. Hal ini menarik perhatian Takmir Masjid UGM dengan melakukan silaturahmi dan berbagi ilmu terkait manajemen pengelolaan MRP. Kedepan pihak UGM ingin melakukan kolaborasi dalam berbagai kegiatan, salah satunya dengan mengadakan dialog keagamaan. Ya, tujuan kami itu sebenarnya di samping silaturahim, jamin persaudaraan, kami juga mencoba untuk belajar manajemen ya, bagaimana memanage satu organisasi yang namanya masjid itu. Karena berbeda dengan organisasi komersial ya. Kalau organisasi komersial kan beda aturan mainnya. Nah, ini yang kami perlu belajar karena Unibrau ini sudah lebih dahulu lahir daripada kami dari Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada. Mereka tahun 1975 ya Unibrau, kami kan baru tahun 1998. Sehingga banyak hal yang sama, tapi kami ingin terus belajar, dan itu tadi kuncinya ya, manajemen masjid kampus itu bagaimana yang baik. MRPUB ini terutama kami lihat tadi adalah bagaimana mereka menularkan semangat hiroh keagamaan ya kepada generasi muda, intelektualitas, dan juga bagaimana menjadikan award tadi kami tertarik sekali itu ya, ada Imam Award dan lain sebagainya. Wah, ini bagi kami merupakan sesuatu yang luar biasa, dan itu perlu sekali kita coba terapkan nanti di Masjid Kampus UGM ya, insyaallah ya. Iya, rencana kita nanti kunjungan balasan dari Unibrau kita tunggu sangat kita harapkan, dan kemudian mungkin kita akan kerjasamanya mungkin tidak hanya dalam bentuk fisik ya, tapi juga dalam bentuk intelektualitas, misalnya kerjasama dalam konteks dialog keagamaan dan lain sebagainya, karena kita punya media yang disebut dengan kajian-kajian tentang halal, kelas kajian-kajian tentang profetik dan lain sebagainya. Ini perlu tindak lanjut lebih jauh ini.
Pemirsa, menuju tahun politik 2024, petinggi partai politik mulai bergerak membangun komunikasi politik antar partai. Senin kemarin, Ketua PDI Puan Maharani bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UB Abdul Wahid menilai bahwa dalam komunikasi politik pertemuan ini wajar menjelang hajatan demokrasi dan sebagai simbol koalisi proses ini bergerak dinamis. Kalau koalisi itu sebagai proses yang wajar dalam politik, terutama menjelang hajatan besar 2024, itu kita bisa tempatkan sebagai simbol juga, simbol pertemuan antar pemimpin, antar tokoh politik, juga kemungkinan akan koalisi. Cuma kalau bicara koalisi kan nggak bisa begitu sederhana, harus banyak hal yang dipertimbangkan. Kalau misalkan sekadar pertemuan, kemudian ada yang menyebut dan membuat koalisi sementara, itu ya koalisi sementara. Ada yang membuat koalisi Indonesia Bersatu, ada yang membuat koalisi partai non-parlemen yang kemarin gagal masuk parlemen. Ada yang mau menjajaki koalisi, ada yang sudah menetapkan, mengusulkan ya penetapan pengusulan nama capres di Rakernas di Nasdem misalnya. Tapi itu kan semua bisa, itu dinamis ya dalam proses politik. Kalau koalisi yang bergeser itu pasti, artinya pertimbangannya itu nanti akan berbeda masing-masing partai politik. Entah itu adalah dari sisi kesamaan ideologi atau mungkin visi yang lain ya, terutama figur. Misalkan figur Anies dengan misalkan Ganjar, ini seberapa bisa diterima oleh partai politik yang nanti akan berkoalisi, gitu. Tapi yang harus dicatat adalah kita harus belajar dari Pilpres 2014 dan 2019 lalu, yang seolah-olah kita sebagai pemilih itu dibelah sedemikian rupa. Jadi kita harus sadar bahwa batasan kita untuk memilih tokoh itu pada pilihan anggota parlemen atau DPR. Kalau calon presiden dan calon wakil presiden itu adalah mutlak dari partai politik. Jadi kalau misalkan kita di sini dipermainkan, maksudnya ikut terlibat dalam permainan elit politik, ya itu salah kaprah. Syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan presiden yang biasa dikenal dengan presidential threshold masih menjadi pro dan kontra. Pengamat politik UB Abdul Wahid menilai meski presidential threshold bagi partai kecil merugikan, namun sistem ini akan menguatkan presiden terpilih karena dari sisi parlemen secara politik lebih terjaga. Salah satu aturan yang menurut saya cukup bagus juga, meskipun bagi partai politik kecil itu dikritik habis-habisan. Meskipun di MK juga beberapa kali ada judicial review, tapi kan ditolak. Jadi kalau misalkan presidensial threshold 20% itu kan menguatkan posisi presiden nantinya. Kenapa? Karena dari sisi parlemen, dari sisi anggota dewan itu kalau misalkan berkoalisi atau mayoritas ya, secara politik kan memang lebih terjaga. Karena yang ditakutkan adalah jangan sampai kemudian presiden itu dijatuhkan dengan cara yang politis karena mungkin kesepakatan atau mufakat jahat dari partai mayoritas, ya itu mungkin akan bertentangan dengan keinginan kita sebagai rakyat, karena presiden yang ditentukan oleh rakyat dan mereka partai politik itu sebagai jembatan untuk mengusulkan nama presiden siapa yang kira-kira bisa diajukan ke kita sebagai pemilih, gitu. Pemirsa, pengembangan kurikulum merdeka atau outcome based education menurut Profesor Paulina, Kepala ICE Institute University, terbuka harus dikembangkan berdasarkan profil lulusan dan kompetensi yang menjawab kebutuhan pengguna. Pengguna yang dimaksudkan oleh Profesor Paulina adalah mitra pengguna dari lulusan yang bekerja sama dengan institusi. Dalam hal ini adalah program studi ilmu keperpustakaan dan dan informasi Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya.
transformasi yang perlu kita renungkan bersama. Saya mulai dari pencanangan kurikulum merdeka ya, di pendidikan tinggi yang dikenal dengan nama OBE, Outcome Based Education, gitu ya. Outcome Based Education atau kurikulum merdeka, terserah Bapak Ibu mau bilang yang mana namanya, begitu ya. Itu dikembangkan berdasarkan profil lulusan dan kompetensi yang menjawab kebutuhan pengguna. Kalau kita berbicara soal kebutuhan pengguna, berarti Bapak dan Ibu di Prodi Perpustakaan ini sudah punya mitra pengguna dari mitra di luar negeri, gitu ya, bukan cuma mitra di dalam negeri saja. Asosiasi profesi itu menjadi tonggak untuk salah satu tonggak untuk kita merencanakan kurikulum. Sebab asosiasi profesi biasanya punya apa yang disebut SKKNI ya, Bapak Ibu, standar saling terhubungkan satu sama lain ya, tanpa batas negaranya sekarang. Ya. Bapak Ibu sekalian, kurikulum merdeka terutama perubahannya apa sih bedanya gitu ya dengan kurikulum yang lama, itu adalah tentang fleksibilitas mata kuliah yang diambil. Ya, kalau dulu kita dipaket-paketkan begitu ya, semester 1, semester 2, semester 3 dan seterusnya, maka sekarang pemaketan RPS-nya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, perubahan proses pembelajaran ini akan saya jelaskan berikutnya karena itu akan mempengaruhi dari proses pembuatan RPS Bapak Ibu sekalian. Pertama, transformasi pembelajaran itu kita lihat terjadi perubahan-perubahan di dunia kerja, Bapak Ibu sekalian. Dunia kerja kita seperti dibayangkan oleh video tadi, itu akan banyak sekali terbantukan dengan robot atau artificial intelligence. Sehingga pekerjaan-pekerjaan manual itu akan banyak hilang. Nah, terutama di dalam dunia perpustakaan itu sangat banyak sekali yang akan tergantikan oleh artificial intelligence. Buktinya, Bapak Ibu, koleksi sekarang sudah tidak penting lagi koleksi berbentuk printed materials atau bahan cetak. Jadi, ruang perpustakaan tidak perlu besar-besar. Ya, cukup kecil saja, tapi memiliki koleksi yang besar. Nah, koleksi yang besar itu di mana? Semua di cloud, di awan, Bapak Ibu sekalian. Itu adalah salah satu pekerjaan pustakawan masa depan. Lalu bagaimana nih kita menyiapkan lulusan-lulusan kita untuk bisa seperti itu? Ya, Bapak Ibu, banyak sekali penyebab kenapa kita melakukan transformasi pembelajaran selain perubahan-perubahan yang ada dan juga job landscape yang berubah, Bapak Ibu sekalian, yang kita inginkan juga bahwa anak kita itu bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kenapa? Karena Bapak Ibu, kita tidak mampu membelajarkan dia sekelompok mata kuliah ini cukup untuk dia nanti selesai dan berkarya. Sekarang ini kemajuan ilmu pengetahuan sangat cepat, apakah dia belajar online, apakah dia belajar dari apa dia jarak jauh, ya. Sekalian. Jadi itu sudah harus menjadi satu standar dalam proses kita membuat RPS, dan itu sudah harus masuk dalam perhitungan. Gitu ya. Berikutnya lagi adalah transformasi belajar mengajar. Seperti ini ada lagi yang adalah di mana siswa itu berperan ya Bapak Ibu untuk mengakses semua bahan kerja saja, apakah itu berbentuk mentor atau tutor untuk belajar tes dan pengalaman belajar lain dan seterusnya ya. Kalau dulu kita bilang dari kampus belajar dan mengajar itu atau dari sekolah, sekarang menjadi dari mana saja. Dan kalau dulu kita berbeda kita belajar bersama dengan
ini ya, Bapak. Nah, perubahannya seperti ini, ya. Siswa itu tidak sekuensial, tidak berurutan proses belajarnya, Bapak Ibu. Ya, kalau zaman dulu kita berurutan, pergi ke sekolah itu belajar, nanti pulang sekolah baru boleh main, nanti kalau udah mau ujian atau mau tugas itu baru bikin sesuatu, bikin PR, bikin apa, termasuk penelitian. Tapi sekarang atau bekerja. Contoh Bapak Ibu, YouTuber. Ya, Bapak Ibu ingat barangkali ada YouTuber yang baru kelas 5 SD, dia sudah bisa menjadi YouTuber dengan penghasilan luar biasa. Dia sajikan di YouTube-nya itu jadi sambil belajar, itu kan merupakan permainan ya, bikin YouTube macam-macam kecil-kecil gitu, itu permainan yang menyenangkan untuk anak. Lalu dia bisa menghasilkan juga, dia bisa punya uang, ya. Jadi proses belajar, bermain, bekerja, meneliti itu sekarang jadi satu, Bapak Ibu. Bagaimana di dalam RPS itu kita menggambarkan siswa bisa belajar, siswa bisa bermain, fun, having fun gitu ya, tapi juga dia bisa memproduksi sesuatu. Pemirsa, program Merdeka Belajar saat ini menjadi salah satu program yang digalakkan oleh Kemendikbudristek. Menurut Nadiem Makarim, Merdeka Belajar merupakan program penting untuk membantu para mahasiswa dalam memilih dan menentukan karir yang akan dijalani di masa depan. Bahwa jagat raya ini sangat luar biasa besar itu. Dan itulah jangkauan ilmu pengetahuan. Anda belajar ilmu pengetahuan dari tadi yang terkait dengan kuanta yang sangat-sangat kecil ya, sampai semesta ini yang besarnya, tidak tahu besarnya seberapa apa. Itu adalah jangkauan ilmu pengetahuan. Yang ilmu eksakta itu belajar tentang tingkah laku alam ini. Sementara yang ilmu-ilmu sosial bergerak yang dipelajari adalah behavior, tingkah laku manusia itu. Maka di situ kita masuk di sini yang namanya inovasi. Pemirsa, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Brawijaya, Dr. Bambang Susilo, memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang pentingnya berinovasi saat berada di lingkungan universitas. Ia memaparkan jangkauan ilmu pengetahuan sangat luas, sehingga memungkinkan mahasiswa melakukan inovasi melalui ilmu pengetahuan dan rekayasa. Di fase ini, adik-adik jauh lebih leluasa untuk belajar sesuai dengan minatnya masing-masing, sebagai bekal untuk menentukan arah masa depan. Apalagi sekarang ada program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang sudah berjalan 2 tahun dan diikuti oleh ratusan ribu mahasiswa di seluruh Indonesia. Dan saya yakin adik-adik tidak mau melewatkan kesempatan untuk merasakan serunya belajar di luar kampus. Mulai dari magang dan studi independen bersertifikat, melakukan proyek riset, proyek kemanusiaan, atau proyek wirausaha. Mengajar di daerah-daerah 3T, sampai ikut pertukaran mahasiswa di dalam dan luar negeri. Selain program-program belajar di luar kampus, kami juga mengundang para pakar untuk masuk ke kampus melalui program praktisi mengajar yang baru kami luncurkan tahun ini. Para ahli ini akan datang ke kelas, membagikan pengetahuan dan pengalaman mereka yang tentunya akan menjadi inspirasi bagi para mahasiswa. Program-program MBKM ini saya yakin akan sangat membantu adik-adik untuk mengenal apa yang sebenarnya menjadi minat dan ketertarikan kalian. Hal itu sangat penting untuk membantu menentukan karir adik-adik semua di masa depan. Bekerja sesuai dengan apa yang menjadi minat kita adalah satu kesempatan dalam hidup yang sangat berharga. Dan saya ingin semua mahasiswa di Indonesia bisa mendapatkan kesempatan itu.
Jadi saya berharap adik-adik tidak melewatkan peluang emas ini. Cari tahu informasi tentang program-program MBKM dari ibu dan bapak dosen, dari kakak tingkat kalian yang sudah pernah ikut. Pemirsa, UPT Sistem dan Teknologi Informasi UB menyiapkan berbagai layanan dan fasilitas teknologi untuk mahasiswa baru, mulai dari layanan infrastruktur, teknologi informasi, layanan IT, pengembangan aplikasi internal UB, dan layanan pelatihan. Kepala UPT Sistem dan Teknologi Informasi UB, Dr. Raden Arif Setiawan, menjamin layanan teknologi informasi sudah terpadu, termasuk kecepatan akses internet bagi mahasiswa. Pertama terkait jaringan, wifi dan sebagainya, itu menjadi tanggung jawab kami. Kedua, layanan IT, email. Jadi semua adik-adik nanti akan punya akses email, saya rasa ya, untuk akses Google Classroom dan sebagainya, baik yang ada di sini maupun di rumah harusnya punya akses semua. Kemudian pengembangan aplikasi, jadi ada beberapa aplikasi yang kita kembangkan termasuk admisi, SIAM dan sebagainya, itu menjadi tanggung jawab kami. Dan yang terakhir adalah pelayanan pelatihan. Jadi adik-adik kalau mungkin nanti ada, saya pengen belajar bagaimana memprogram web dan sebagainya, itu beberapa akan kami berikan tawaran pelatihan. Biayanya murah dan Anda dapat sertifikat dari UB. Juga nanti adik-adik itu akan wajib mengikuti sertifikasi IT. Karena sebagai mahasiswa UB, adik-adik harus memiliki sertifikasi teknologi informasi. Kebetulan kita bekerja sama dengan Microsoft, sehingga adik-adik nanti pada saat lulus itu punya sertifikat Microsoft. Jadi itu bisa digunakan untuk lamar kerja dan sebagainya. Nah, apa aja layanan untuk mahasiswa? Mungkin SIAM sudah kenal semua ya. Kemudian akses internet, email, e-komplain nanti akan dijelaskan oleh Bu Zulfaida. Kemudian pelatihan, jurnal dan blog. Nanti terkait dengan jurnal akan dijelaskan secara khusus melalui UPT Perpustakaan. Oke? Nah, pertama tekan bandwidth. Jadi jangan khawatir adik-adik ya. Jadi kalau silahkan coba akses UB, akses wifi-nya UB menggunakan username dan passwordnya SIAM yang Anda miliki. Jadi untuk mengakses Anda harus punya akses. Dan yang luar biasa adalah UB itu setiap tahun selalu meningkatkan kapasitas bandwidth-nya. Dan sekarang totalnya adalah 9,2 giga. Bayangin, Anda bisa dicoba ya. Bandingin download di UB dan di rumah. Anda silahkan dicoba. Pasti kualitasnya berbeda. Oke? Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Brenda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan. Wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.